JIZ pamer kebahagiaan bela timnas Indonesia. Berkat STY Elkan Bagot nyaman gabung klub baru. Ambisi Doni Tri Pamungkas tembus skuad timnas Indonesia U23. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pemain keturunan JIZ mengungkapkan kebahagiaannya mendapatkan kewarganegaraan Indonesia saat berada di masa-masa sulit. Pasalnya, Izes cukup lama menepi dari lapangan hijau usai didiagnosis mengalami trombosis vena dengan mikroemboli paru. Dilansir dari laman resmi Venezia, pemain berposisi bek ini mengisahkan pengalamannya soal Indonesia. Menurutnya mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dalam kondisi sulit jadi cerita bahagia. Kini kondisi JIZ sendiri telah pulih. Pemain berposisi bek tersebut bahkan telah menjalani latihan penuh bersama Venezia. JIZ sendiri berpotensi akan debut bersama timnas Indonesia kalau menghadapi Vietnam pada Maret mendatang dalam lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengamat sepak bola tanah air Bung Ropan mendapatkan kabar bahwa agak sulit melihat kiper FC Dallas Martin Paes memperkuat timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni kala menghadapi Vietnam pada Maret mendatang. Dalam informasi yang didapat Bung Ropan, PSSI memang menggenjot proses naturalisasi 4 pemain, yakni Nathan Jeon, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Martin Paes, agar kelar sebelum Maret 2024. Namun untuk Martin Paes membutuhkan usaha ekstra. Tentunya sangat disayangkan jika Martin Paes gagal memperkuat timnas Indonesia kontra Vietnam. Sebab kualitas dan pengalamannya dibutuhkan timnas Indonesia yang memburu 6 poin kontra Vietnam. Tambah 6 poin atas Vietnam membuat skuad Garuda berpeluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Masalahnya skuad asuhan Sintayong juga masih memiliki laga sisa menghadapi Irak dan Filipina di kandang sendiri. Ketum PSSI Erick Thohir mengungkapkan sosok di belakang calon punggawa timnas Indonesia Ragnar Oratmangun. Erick membocorkan fakta menarik di mana ternyata Ragnar Oratmangun memiliki hubungan keluarga dengan Duta Besar Indonesia untuk Cina Jauhari Oratmangun. Selain Ragnar Oratmangun, PSSI tengah menantikan selesainya proses naturalisasi dari Tom Haye. Keduanya pun diprediksi akan mendapatkan paspor Indonesia mereka sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Maret mendatang. Pelatih timnas Indonesia Sintayong secara tidak langsung memudahkan langkah Elkan Bagot untuk beradaptasi bersama klub barunya Bristol Rovers. Hal ini dikarenakan juru taktik Bristol Matt Tyler sering memainkan formasi 3 back. Taktik 3 back bisa dibilang mirip dengan apa yang diterapkan oleh Sintayong bersama dengan timnas Indonesia. Ketika skema tersebut digunakan, Elkan Bagot hampir pasti menjadi andalan di posisi tersebut. Kini Matt Tyler selaku arsitek Elkan yang baru disebut-sebut memainkan skema serupa. Bagi pemain 21 tahun tersebut tentu menjadi keuntungan karena adaptasi akan lebih mudah. Lebih lanjut, Elkan Bagot pun menuturkan pengalaman internasionalnya bersama timnas Indonesia tentu berguna untuk Bristol. Apalagi ia sempat melawan pemain-pemain hebat di Piala Asia 2023. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberikan komentar mengenai kontrak pelatih asal Korea Selatan Sintayong bersama timnas Indonesia. Mengenai kontrak perpanjangan Sintayong bersama timnas, Bojan Hodak menegaskan, apapun penilaian yang diberikan olehnya tidak akan menentukan nasib Sintayong di skuad Garuda. Pasalnya, wewenang untuk memperpanjang maupun tidak kontrak Sintayong bersama dengan timnas ada di tangan PSSI. Selain itu, keputusan lanjut atau tidaknya Sintayong bersama timnas merupakan pilihan dari yang bersangkutan. Karena pelatih asal Korea Selatan ini pasti memiliki pertimbangan dalam mengambil keputusan khususnya untuk karir kepelatihan. Polemik kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia sukses mencuri perhatian beberapa media ternama Korea Selatan. Di antaranya datang dari Chosun Biz yang memberitakan bahwa Indonesia tidak tahu berterima kasih telah memberi Sintayong tujuan berikutnya. Hal tersebut menyusul kekalahan Indonesia 0-4 dari Australia di babak 16 besar Piala Asia Qatar. Chosun Biz menulis, PSSI menegaskan bahwa mereka hanya akan memperpanjang kontrak jika tim U23 Indonesia berhasil lolos di atas perempat final di Piala Asia U23 pada April mendatang. Selain itu, media Nate.com membuat pemberitaan terkait perpanjangan kontrak Sintayong sekaligus penawaran dari negara lain terhadap pelatih asal Korea Selatan ini. Nate.com juga menyebutkan beberapa media di Indonesia sempat melaporkan terkait keputusan perpanjangan kontrak yang akan dilakukan setelah penampilan Indonesia di Piala Asia U23 2024 dan kualifikasi final Olimpiade musim panas Paris di Doha, Qatar pada bulan April.
Sementara itu, media ternama Korea Selatan Naver juga turut menyoroti keputusan PSSI terkait dengan perpanjangan kontrak Sintayong ini yang akan dilakukan setelah Piala Asia U23 di Qatar. Bek Timnas Indonesia Sein Patinama mengakui Sintayong berhasil menyulap Timnas Indonesia bermain dengan gaya Eropa. Sein meyakini Timnas Indonesia akan terus berkembang di bawah arahan pelatih asal Korea Selatan itu. Menurutnya, turnamen Piala Asia 2023 adalah sebuah permulaan yang baik untuk menguji kemampuan skuad Garuda. Sementara itu, Sein Patinama sendiri baru saja direkrut oleh klub Belgia Kasyupen. Mantan pemain Viking FK itu kini akan satu kompetisi dengan Sandy Walsh di KV Mechelen di Liga Belgia 2023-2024. Dua bek Timnas Indonesia Sandy Walsh dan Sein Patinama berpotensi untuk saling sikut saat Kasyupen berhadapan dengan KV Mechelen, yakni di lanjutan Liga Belgia 2023-2024. Melihat potensi tersebut, Sandy Walsh pun bersemangat dan tidak sabar untuk berjumpa dengan rekannya di skuad Garuda. Sementara itu, kehadiran Sein Patinama ke Kasyupen membuat jumlah pemain Timnas Indonesia di Liga Belgia kian bertambah. Selain Sandy Walsh, satu pemain Timnas Indonesia yang turut berkarir di Liga Belgia adalah Marcelino Ferdinand. Bedanya, Marcelino kini memperkuat KMS Kadense, tim yang berkompetisi di kasta kedua Liga Belgia pada musim 2023-2024 ini, dan berpotensi promosi ke Liga teratas Belgia musim depan. Pemain Persija Jakarta Doni Tripamungkas menyatakan ingin menembus ke Timnas Indonesia U23. Hal itu agar dia dapat tampil pada Piala Asia U23 2024. Doni mengatakan akan berusaha kerja keras dalam latihan bersama dengan Persija atau Timnas Indonesia U20. Hal itu agar kemampuannya dilirik oleh pelatih Timnas U23 Sintayong. Doni sendiri diketahui masih ambil bagian dalam Timnas Indonesia U20. Skuad asuhan Indra Syafri itu baru saja menyelesaikan pemusatan latihan di Jakarta untuk menata Piala AFF U19 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Indra Syafri sendiri membuka lebar pintu jika pemainnya dipanggil oleh Sintayong sebagai amunisi tambahan di Piala Asia U23. PSSI saat ini membutuhkan tambahan amunisi untuk membenahi para sepak bola Indonesia, di mana Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut sedang mencari sosok direktur teknik untuk menyusun konsep pengembangan sepak bola tanah air. Kabar soal perburuan sosok dirtek PSSI ini diungkapkan oleh pengamat dan komentator sepak bola Coach Justin. Informasi tersebut didapatkan setelah bertemu dengan Ketum PSSI Erick Thohir beberapa waktu yang lalu. Diketahui posisi dirtek PSSI saat ini memang lowong. Hal ini setelah PSSI melakukan reorganisasi terhadap tim kepelatihan Indonesia di sejumlah kelompok umur. Indra Syafri yang sebelumnya menjadi dirtek PSSI pun ditugaskan sebagai pelatih Indonesia U20 dan U17. Coach Justin membocorkan bahwa saat ini belum diketahui siapa sosok yang akan mengisi posisi dirtek tersebut. Namun sudah ada sejumlah usulan ihwal sosok yang dinilai pas sebagai dirtek PSSI. Salah satu usulannya adalah mencari sosok dirtek dari Jepang. Kendati demikian, Coach Justin justru mengusulkan agar sosok dirtek PSSI berasal dari Eropa. Beberapa hari terakhir, kabar mengenai penangkapan dokter gadungan yang sempat buron selama 2 tahun yakni Alwizan Aminuddin cukup ramai diperbincangkan. Melansir dari laman resmi PSSI, penangkapan oknum dokter gadungan yang telah melancarkan aksinya sejak tahun 2013 silam ini dapat menjadi hal yang positif bagi persepakbolaan tanah air. Sekjen PSSI Yunus Nusi pun menegaskan kasus dokter gadungan yang dapat mengelabui klub, bahkan sekelas PSSI tentunya menyiratkan sebuah celah di mana banyak oknum bisa memanfaatkan kelengahan dalam tubuh PSSI sekecil apapun. Tentunya diharapkan tidak ada lagi kasus serupa di masa depan yang menyebabkan kerugian bagi persepakbolaan Indonesia. Yunus Nusi juga menilai bahwa kriteria seleksi dokter tim baik di level Liga 1, 2, maupun 3 juga diperketat. Apalagi jika mencapai level tim nasional, baik senior maupun junior tentunya akan mengalami peningkatan standarisasinya dan melalui seleksi yang cukup transparan dan ketat. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.